Maubach kali ini ada satu tema atau satu topik sebetulnya yang lagi rame banget dibicarakan ya di media. Nggak tahu kenapa gue kok ngelihatnya shock banget sih Al. Maksudnya kayak ada hal yang seharusnya tidak terjadi di sebuah institusi yang justru sebenarnya institusi itu menjaga supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, yakni pelecehan seksual dan perundungan gitu. Kamu udah dengar kan? Udah. Nah, kebayang nggak ada sebuah kasus perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di sebuah institusi yang bernama KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ya kan? Nah, di situ justru sebetulnya tugas KPI adalah menjaga di masyarakat supaya tidak terjadi adanya hal-hal yang seperti itu. Malah di dalam lingkup KPI sendiri terjadi gitu. Informasi yang didapat dari kanal-kanal berita yang ada cukup parah sih Al. Bullyingnya, perundungan dan pelecehan seksualnya cukup parah. Sampai bagian pribadi itu juga dilecehin sampai segitunya gitu ya. Turut prihatin sih buat korbannya gitu ya, dan mudah-mudahan kasus ini bisa diusut dan tuntas dengan benar, karena harus benar. Karena bahaya. Kalau nggak bener ya aneh. Aneh kan? Kalau nggak bener aneh. Nah, cara pandang lah. Anggap aja nih kita adalah orang-orang yang memang mengamati aja gitu kan. Kita kan bukan sebagai pemerintah gitu ya, gitu, bukan juga sebagai ahli hukum, bukan. Gitu. Nah, tapi dari cara pandang kita sebagai masyarakat biasa, kalau Al dengan umurmu sekarang ngelihat perundungan dan pelecehan yang terjadi di institusi itu, apa sih Al? Ini boleh ngomong kotor nggak? Boleh. Nah, jadi harusnya this shouldn't have done in the first place gitu. Mereka orang tua, udah tua, grown ass people gitu. Mereka otaknya udah develop gitu. Maksudnya kayak harusnya mereka udah nggak kepikiran kayak gini lagi. Mereka udah orang kerja gitu. Mereka udah apa ya? Harusnya mereka udah mikirnya udah lebih tinggi daripada orang-orang di bawah. Kok teman aku aja nggak pernah percaya kayak gini gitu. Maksudnya aku kan tahu gitu kan, kalau temen aku misalnya baru masuk SMP atau masuk SMA kan pasti ada ditatar dulu atau di apa dulu waktu tongkrongan kan, tapi nggak ada yang nyampe kayak gini gitu. nggak ada yang nyampe sampai alat vital itu dicoret-coret, itu nggak ada. Gawat ya. Aneh. Itu masuknya udah aneh, udah purely aneh. Itu sakit sih Al. Udah aneh sih. Ya, jadi mikir juga gini Al, ini yang ada, maksudnya gini, ini yang ada di lingkungan itu pasti kan orang-orangnya udah dewasa ya, tadi Al bilang. Itu dia. Udah dewasa, pastinya udah lebih banyak pengalaman, pengetahuan. Kok masih ngelakuin hal yang kayak gitu gitu. Apa memang ternyata umur itu nggak jadi batasan bahwa dia dewasa? Gina Berno, kita nggak tahu. Iya nggak sih Al? Gina Berno. Maksudnya rame. Itu rame tuh kayak ngerjain anak-anak kecil SD gitu, tapi dia tua-tua, om gitu, jelek gitu. Aduh, jelek. Ya ampun. Nah, kalau di lingkunganmu sendiri Al, sekolah yang kan kamu kan udah, walaupun emang sekarang masih online gitu ya, tapi kan sebenarnya SMP kamu pernah ngalamin tetap sekolah yang berteman gitu ya, dan SD juga berteman ya, masih ngalamin sekolah yang tatap muka lah. Pernah nggak sih Al ada kasus terjadi ya di antara teman-teman, bullying ataupun pelecehan? Oke, aku nggak tahu ini masuk ke bullying atau enggak, tapi kan kalau kita mau masuk ke SMP baru kan biasanya suka ada tuh kakak kelasnya kayak, ayo lu nongkrong dulu sama kita gitu kan. Nongkrong dulu sama kita, ntar kita gini gitu kan, biasanya ospek lah, masuk ke ospek lah gitu kan. Nah, biasanya ospek itu kayak kadang-kadang ada yang over, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Misalnya temanku di ospek, dia nggak pernah ngerokok, disuruh ngerokok gitu. Nah, at the end of the day itu cuman kita emang karena pengen akrab aja gitu. Toh dia juga nggak dipaksa juga gitu. Lu kalau nggak mau ya udah nggak mau gitu. Oke. Jadi, ini lu bakal rokok nih, lu bakal sendiri rokok. Oke, tapi gua nggak mau Kak gitu. Ya udah, lu nggak usah nongkrong sama kita, tapi gua nggak maksa kok gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya ada penawaran ya Al di situ, tapi kalau dia nggak mau, ya udah, jangan juga dibully. Jangan juga dibully. Oke. Walaupun sebetulnya
ajakanmu itu juga belum tentu baik sebetulnya sama baik. teman-temanmu ya, ngerokok misalnya, minum misalnya gitu. Tapi kalau dia nolak, ya udah itu gitu. hak lo. Tapi kan itu sekolahku ya, kadang nggak tahu kalau misalnya ada yang sampai digebukin lah sampai apa. Iya benar-benar. Tapi kan nih yang aku alamin ya, kan yang aku alamin kan. Yang aku alamin sih kayak gitu. Biasanya kita kayak gitu tuh bukan ke arah bullying, lebih ke arah mau akrab aja gitu. Gitu. Tapi kalau lo nolak ya udah nggak apa-apa gitu, kita nggak maksa kok gitu. Iya. Tapi aku sih nggak pernah ya kayak gitu, kan aku yang ngerasain, aku lihat teman-teman aku lihat kan, terus kayak gitu sih. Tapi kamu sebagai pelaku atau kamu sebagai korban belum pernah ya? Nggak pernah. Pernah ya? Aku sih cuma ngelihat doang ya. Ngelihat doang. Oke. Kalau ya kebanyakan kan kasus pelecehan seksual, ya kita ngomong pelecehannya nih ya. Pelecehan seksual kebanyakan terjadi sama perempuan, kebanyakan ya. Dan yang diangkat juga beritanya mungkin karena memang yang sering adalah pelecehan perempuan dari laki-laki gitu kan. Nah ternyata pelecehan seksual terhadap pria pun juga sebetulnya tinggi. Tapi nggak pernah keangkat karena mungkin mungkin ya, kalau laki-laki agak bias tuh, sedang dilecehkan atau sedang dienakin. Nah kan gitu Al, agak ini tuh, agak bias tuh. Nah kalau menurut Al sendiri, Al kan juga nggak pernah tahu, Dedi juga nggak pernah tahu saat lagi berteman, misalnya lagi bersosialisasi, bergaul di sebuah lounge atau klub gitu, tiba-tiba ada teman perempuan yang sebetulnya dia ngelecehin kita, tapi kok rasanya seperti menyentuh kita seperti biasanya aja, kan kita nggak tahu Al. Nah Al pernah nggak ngalamin kayak gitu? Enggak sih. Nggak pernah ya? Enggak. Tapi aku juga nggak pernah ngeliat aku belum pernah lihat sih pelecehan seksual yang aku lihat bener-bener aku lihat langsung ya? Langsung. Enggak, belum pernah sih, jadi aku nggak terlalu bisa ngomong sih di sini sih. Aku nggak pernah lihat. Nah kalau balik lagi ke perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di KPI Al, yang sekarang lagi rame nih ya, artinya lagi diusut sama pihak berwajib dan lain-lain gitu. Langkah yang menurutmu ya kita ngomong oke lah, Indonesia punya cara atau punya hukum yang berlaku gitu ya. Tapi secara pribadi, pendapat pribadi aja, kalau kamu punya hukum sendiri, pelaku bullying atau pelecehan seperti yang kasusnya di KPI ini sebetulnya baiknya diapain? Oke, dikasih pilihan deh. Satu burungnya disetrum. Kedua nih, dia direndam di air tinja selama 3 hari 3 malam. Wah, seru juga tuh. Atau nggak suntik hormon. Wah, gimana tuh suntik hormon? Nggak bisa berkembang biak, tau nggak? Waduh. Ada tuh. Berat. Nah, yang mana tuh di antara 3 kira-kira? Enggak. Apa ya? Kayaknya yang paling tiga-tiganya aja sih sekalian boleh. Tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya sekalian. Jadi ada sepekan hukuman. Nah, jadi pertama direndam dulu pakai air tinja. 3 hari. Malam. Setelah itu baru disetrum bijinya 3 hari. Masih baru suntik hormon. Udah kelar. Wah, gila jahat banget kita. Kita jahat banget deh. Aduh, tapi ya emang kadang-kadang mungkin kita ngerasa apa yang kadang-kadang diputuskan oleh hukum kita ya sama pengadilan, sama perangkat hukum lah ya. Keputusannya adalah A gitu. Kadang-kadang emang bikin kita nggak puas ya, Al. Ya sih? Ya kan? Kayak kok korupsi misalnya sebanyak itu cuma dihukum 12 tahun gitu. Tapi kok ini nyolong ayam 4 tahun misalnya gitu. Ada ininya gitu, Al. Ada kadang-kadang ini juga kayak gitu, misalnya kayak pelecehan gitu ya. Kok gitu. Nah, satu lagi ada artis yang baru keluar juga kan dari penjara. Oh iya. Akibat hukum pelecehan waktu itu. Ya enggak, heboh di atas mobil dia. Wah, gua bebas nih setelah 5 tahun menjalani hukuman gitu kan. Setelah mengalami penjara. Kapok nggak tuh kira-kira? Nah, kan gitu pertanyaannya. Gitu kan, kapok nggak tuh kira-kira gitu. Apakah dengan cara direndam di air tinja tadi, terus disetrum bijinya, terus disuntik hormon itu bikin kapok? Nah, itu kan pertanyaan yang harusnya ya kita bisa compare gitu, bisa kita bandingin gitu kan. Gitu loh. Ya cuma memang iya kayak gitu deh. Kalau Al sendiri ngelihat gitu gimana sekarang? Maksudnya harapannya tadi, maksudnya kayak
ya buat bukan menghilangkan sih, mengurangi perundungan dan pelecehan di Edukasi dibenerin. kayak apa misalnya? Ya maksudnya nih sex education di sekolah itu nggak bener, sumpah. Sex education di Sekolah sekolah itu nggak bener. Masih nggak bener atau belum lengkap Al? Belum lengkap plus nggak bener. Oke. Jadi kita cuma dikasih setengah-setengah. Oh ya ini masuk OVUM dah gitu. Udah. Nggak, kita nggak ada diajarin apa yang namanya homoseksualitas. Itu wajib, itu kita harus tahu. Oh itu nggak diajarin ya? Nggak diajarin. Apa itu homoseksualitas? Nggak tahu. Itu pasti tabu, itu masih tabu gitu. Oke. Tahu ya. Oke. Terus kita nggak diajarin apa namanya pelecehan seksual. Kita nggak diajarin apa yang namanya nggak boleh dipegang gitu. Oke. Kita nggak diajarin kenapa apa ya, kenapa kita nggak boleh lah megang outfit orang gitu. Apa itu konsen, apa itu yang nggak boleh, apa yang kita boleh lakuin emang enggak, itu kita belum nggak diajarin. Oke. Jadi emang setengah-setengah, jadi cuma diajarin oke sperma masuk ovum bla 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 and that's all. Dan itu bukan seksual sebetulnya. Itu bukan itu common knowledge sih. Iya. Dan itu masuknya ke biologi sebetulnya. Biologi. Terus cuma diajarin jakun tumbuh bulu. Ya. Ya cukup ini banget ya, masih layer Pertama banget. pertama banget ya. Seharusnya kayak gitu udah diajarin. Itu seharusnya bukan ngeresir, itu lebih ke lu harus tahu gitu. Di umur lu sekarang tuh lu harus tahu gitu. Nah, hal kayak gitu nggak boleh gitu. Oke. Nggak bener dan kurang banget ya pendidikan seks di sekolah ya Al. Artinya sebenarnya harusnya seterbuka itu dan sejauh itu supaya bener-bener nangkep. Soalnya secara pengalaman aku makin ditutup makin penasaran makin terjerumus. Itu ada betulnya Al. Semakin ditutup-tutupi orang semakin penasaran. Semakin penasaran, semakin nyari sendiri, semakin terjerumus. Makin nggak bener hidupnya. Oke tuh, berarti ada notes dari kita di episode kali ini ya, bahwa yang pertama keseimbangan atau kepadanan hukuman ya buat orang yang melakukan bullying dan pelecehan itu harus sesuai gitu. Jangan sampai dia nggak kapok gitu, atau jangan sampai dia nggak, ya balik lagi ini sebenarnya urusan pribadi. Itu pribadi banget. Betul, sih. tapi memang hukumannya harus imbang. Imbang banget. Terus yang kedua, buat menghindari yang hal kayak begini, memang pendidikan seksual ya, itu sex education di sekolah tuh harusnya lebih benar dan lebih lengkap, yang tadi Al bilang gitu. Kenapa sih tabu banget untuk ngomongin hal-hal yang tadi gitu ya? It's normal. Misalnya gini, kenapa sih terjadi LGBT misalnya? Kenapa sih jadi ya kan? Apa penyebab orang menjadi homoseksual gitu kan? Itu harus digali, harus dikaji gitu. Ya memang akan berat di awal untuk membangun hal-hal kayak begini, tapi gua rasa sih harusnya bisa sih gitu. Apalagi murid-muridnya setelah buka kamu gitu ya. Ngomongin orangnya nggak bakal jadi gay kok. Betul. Ngomongin homoseksual nggak bakal jadi homo kok. Betul. Karena banyak penyebab lain atau indikator-indikator lain yang bisa menjadikan itu terjadi gitu, jadi gay gitu ya. Oke, seru ya. Buat kita sih seru, mudah-mudahan buat kalian juga seru bahasan atau topik kita kali ini, dan kita bakal banyak lagi tema-tema yang kita bahas yang mungkin buat kita berdua masih tabu sebetulnya buat bapak anak bicarakan, tapi kita coba dobrak, kita coba buka, kita coba bongkar supaya tidak ada lagi hal-hal yang seperti tadi gitu ya. Semua terbatas, semua tertutup, jadi tabu, dan akhirnya nggak ada komunikasi yang baik antara bapak sama anak. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua gitu. So, thank you banget. Terima kasih buat yang udah dengerin kita. Thank you juga Al kali ini. Enak banget diskusi kita dan mudah-mudahan di episode depan kita punya topik yang seru juga ya gitu. Oke, kalau gitu dari Ngobak kita pamit. Deh.